البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Naam, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan masalah kitab yang sangat mulia yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam matan itu, perhatikan, anna tauhidah wa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Kata beliau bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan atau menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadahan. Ini kalau kita perhatikan, barakallahu fikum, ini adalah definisi untuk tauhid apa? Untuk tauhid al-uluhiyah. Jadi beliau menyebutkan, kata beliau, anna tauhidah, bahwasanya tauhid itu adalah huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Ini tauhid apa ini? Ini tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tauhid menurut ahlul ilm itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 3. Tidak ada yang keempatnya. Kalaulah seandainya kok ada yang bagi 4, itu masih dimasukkan di 6 tauhid yang rububiyah atau yang semisalnya. Sehingga yang sahih bahwasanya anna tauhid inda ahlul ilm salah satu aksam. Bahwasanya tauhid menurut ahlul ilm itu ada 3 jenis atau 3 macam. Al-uluhiyah, kemudian tauhid ar-rububiyah, kemudian tauhid apa? Al-asma' wa sifat. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita bodoh dalam masalah ini ya. Dalam artian kita ditanya tauhid ada berapa? Enggak tahu. Jangan. Usahakan tahu, karena ini sudah sering kita dengar dan sering kita baca. Tauhid itu ada 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalam matan ini apa? Anna tauhidahu wal ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Ini definisi pengertian untuk tauhid apa? Untuk tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum. Kenapa beliau mengawali dengan tauhid ini? Karena permusuhan yang terjadi, pertikaian, permusuhan, pembunuhan, dalam artian memusuhi para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu menyeru pada tauhid al-uluhiyah ini. Nah, sehingga paling ditekankan ya tauhid al-uluhiyah. Jadi dakwahnya para anbiya wal mursalin, ya, pertama kali dakwahkan adalah tauhid. Tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah ini di antaranya. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyeru, mendakwahkan an i'budullah, agar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, kullu ma ubida min dunillah, seluruh yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diketahui bahwasanya barang siapa yang cuma beriman dengan tauhid ar-rububiyah saja, itu tidak cukup ya. Tidak cukup dalam artian tidak bisa memasukkan pemeluknya ke dalam agama Islam. Buktinya apa? Buktinya orang-orang musyrikin zaman dahulu, di zaman Rasulullah, kufar Quraisy, mereka meyakini dengan tauhid ar-rububiyah. Tapi apakah memasukkan mereka dalam keislaman? Tidak. Sudah kita lewati, sudah kita lalui pembahasannya dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Bisa dilihat sana tentang permasalahan tersebut. Kalau tidak salah pada kaidah yang kedua itu. Kalau nggak salah ya, bahwasanya anal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrikin awalin, yang terdahulu apa? Kanu muqirrina bi anna Allah ar-Raziq al-Khaliq al-Mudabbir, atau dengan semakna itu. Bahwasanya orang musyrikin zaman dahulu mereka mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Tapi apa? Walam yudkhilhum fil Islam. Tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Seperti itu. Jadi mereka tetap diperangi semuanya hingga apa? Hingga menjadikan bahwasannya satu agama itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakunuddin kulluhu lillah, dan menjadikan agama itu semuanya untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Barakallahu fikum, seperti itu. Sehingga tauhid al-uluhiyah bagaimana? Tauhidul uluhiyah mutadamminun lit-tauhid al-asma' wa sifat war rububiyah. Perhatikan. Kalau orang sudah meyakini dengan tauhid al-uluhiyah, Allah Ta'ala ada sesembahan yang berhak untuk disembah, pasti terkandung di dalamnya tauhid al-rububiyah sama tauhid al-asma' wa sifat. Tapi tauhid ar-rububiyah sebaliknya. Tauhid ar-rububiyah apa? Wa tauhidul asma' wa sifat mustalziman lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Jadi tauhid rububiyah, tauhid asma' wa sifat itu mengharuskan apa? Mengharuskan dia juga meyakini atau mengimani tauhid al-uluhiyah, karena itu intinya. Mafhum insyaallah ya? Insyaallah mafhum. Jadi kalau cuma meyakini mengimani tauhid ar-rububiyah saja atau al-asma' wa sifat saja tidak cukup, tidak memasukkan pelakunya ke dalam al-Islam. Terus apa yang inti? Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tauhid al-uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid ar-rububiyah, terkandung juga tauhid al-asma' wa sifat. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala syarih Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah taala, beliau akan menyebutkan di sini, i'lam, ketahuilah, hadil mas'alatul 'azimata. Ketahuilah permasalahan yang besar ini. Waj'alha fi dzakiratik, dan jadikanlah permasalahan ini pada dzakiratik, pada istilahnya akalmu. Pada akalmu yang kau ingat-ingat, maksudnya pada ingatanmu, jadikanlah dia senantiasa kamu ingat gitu loh maksudnya. Waja'alha, dan jadikanlah permasalahan ini fi ihtimamika daiman wa abadan. Jadikanlah permasalahan yang besar ini, yaitu tauhidul uluhiyah, dia apa? Fi ihtimamika daiman wa abadan. Perhatian penuhmu, paham? Perhatian penuhmu daiman wa abadan, senantiasa terus-menerus. Wa hiya anna tauhida huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu bahwasanya tauhid apa itu? Mengesahkan, menunggalkan Allah Taala dalam beribadah. Beliau menyebutkan di sini tauhid al-uluhiyah. Adapun pengertian tauhid ar-rububiyah apa? Ifradullah Ta'ala bi af'alihi. Jadi kalau tanya orang, apa itu tauhid uluhiyah? Jawabannya apa jawabannya? Tauhidul uluhiyah adalah ifradullah Ta'ala bil ibadah. Adapun tauhid rububiyah apa jawabannya? Ifradullah Ta'ala bi af'alihi. Paham itu ya? Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatannya, dalam mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Kemudian apa tauhid asma wa sifat? Adapun tauhid asma wa sifat ifradullah Ta'ala bima samallahu bihi nafsahu, au bima sama bihi rasuluh. Au bima wasafa Allah bihi nafsah, au bima wasafa bihi rasuluh. Itu min ghairi takyifin wala tamtsilin wala ta'tilin wala tahrif. Mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam apa? Di dalam nama-namanya dan juga sifat-sifatnya, tanpa mengubah maknanya, tanpa menolak maknanya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa membagaimanakan. Itu tauhid al-asma wa sifat. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, walaysa huwa ifradullah birububiyah. Bukan yang dimaksud itu mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya saja. Bukan. Tapi apa? Tapi yang diinginkan di sini, yang inti, yang pokok adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Itulah yang paling inti. Kalau cuma meyakini Allah Ta'ala pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi kalau dia beribadah kepada batu, menyembah batu, menyembah selain Allah, syiriknya tetap musyrik dia, tidak dikatakan muslim. Kenapa? Karena intinya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu intinya. Bukan bukan sekedar pengakuan pencipta. Kalau cuma mengakui seperti itu banyak. Kufar Quraisy juga seperti itu. Wala in saltahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau seandainya tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, saya mereka akan mengatakan Allah. Menunjukkan bahwasanya mereka itu meyakini tauhid apa? Ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Tapi itu tidak memasukkan mereka dalam keislaman. Buktinya Rasulullah memerangi ya. Rasulullah memerangi kufar Quraisy hingga Abu Lahab marah besar ketika Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin waktu itu atau masyarakat waktu dikumpulkan di jalan-jalan untuk mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, katanya. Celakalah engkau ya Muhammad. Ali hadza jama'tana, katanya. Kurang ajar ya.
Berani-beraninya mengatakan Rasulullah itu celaka, bayangkan ini. Abu Lahab ini. Nah, Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad, katanya. Alihada jama'tana? Apakah hanya untuk seperti ini kamu mengumpulkan kami? Nah, aja'al al-alihata ilah wahida? Apakah dia Muhammad itu hendak menjadikan ilah lain banyak dari satu ilah? Nah itu. Mereka paham kan? Mereka tuh paham tauhid uluhiyah, paham, cuman mereka mengingkari. Mereka tuh hendak ingin menyembah yang lainnya juga gitu loh. Enggak mau kalau seandainya cuma untuk Allah Ta'ala saja. Sehingga ketika waktu itu marah-marah. Nah, ketika marah-marah seperti itu, langsung Allah Ta'ala turunkan satu surat yang penuh yang menceritakan tentang keadaan Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil istrinya ya, namanya sebutkan dalam tarikh itu apa? Arwa namanya. Arwa, Ummu Jamil. Nah, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha. Naam, hablum min masad itu. Menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya Abu Lahab sudah bisa dipastikan dalam artian dia termasuk penduduk neraka. Jelas itu ya, karena dalilnya ada. Itu boleh kita pastikan. Sebagaimana pelajaran yang sebelumnya kan, kalau seandainya dipastikan dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah, fulan min ahlin nar, ya jelas seperti itu. Kata beliau di sini, walam yakunu muwahhidin, fa inna hadza aqarra bihil musyrikun. Kalau cuma seperti ini ya, kalau cuma tauhid rububiyah orang musyrikun juga mengakui, tapi walam yakunu muwahhidin, tidak menjadikan mereka itu ahli tauhid. Kenapa demikian? Karena mereka menyembah berhala. Jadi mereka mengatakan Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, tapi kita menyembah berhala. Kita menyembah bebatuan. Nah itu, muskilahnya di situ muskilahnya. Dalam artian mereka tetap tidak dikatakan muwahhidin. Karena mereka masih menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahum lam yufridullah bil ibadah. Karena mereka belum menunggalkan, belum mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami atau memanakan. Fa iqraruhum bi tauhid rububiyah, maka pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah laisa huwa tauhidul matlub. Itu bukan tauhid yang diinginkan. Barakallahu fikum. Tapi tauhid yang mana yang diinginkan? Tauhid apa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah Ta'ala bil ibadah. Barakallahu fikum itu. Nah, kita ulang-ulang ya agar menetap di benak kita, di dhihn kita. Nah, bahwasanya tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah Ta'ala bil ibadah, mengesahkan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Nah, itu yang kita inginkan, bukan tauhid rububiyah ya, bukan, tapi tauhid al-uluhiyah. Wa innamat tauhidur rububiyah dalilun ala tauhidul uluhiyah wa lazimun lah. Cuma hanya saja tauhid rububiyah itu dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid uluhiyah wa lazimun lah, dan harus. Paham maksudnya itu? Dan harus ketika orang itu meyakini tauhid rububiyah, harus juga tauhid uluhiyah. Tapi kalau sudah meyakini tauhid uluhiyah, pasti tauhid rububiyah itu masuk di dalamnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, "Faman aqarra bi tauhid rububiyah, lazimahu an yuqir bi tauhid uluhiyah." Maka barang siapa yang dia mengakui dengan tauhid rububiyah, maka harus juga bagi dia untuk mengakui atau untuk menetapkan tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum seperti itu. Wallahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yadhkur fil Qur'an, telah menyebutkan dalam Al-Qur'an fi katsirin minal ayat, banyak sekali dalam ayat-ayat tentang tauhid rububiyah, dalilan sebagai dalil ala tauhidul uluhiyah, menunjukkan untuk tauhid al-uluhiyah. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya tauhid rububiyah harus juga adanya tauhid al-uluhiyah. Karena qala ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian termasuk insan yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yaitu zat telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan, sebagai tempat tidur istirahat. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bina. Nah, istilahnya bangunan itu. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah Ta'ala turunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dengan sebab air hujan tersebut keluarlah dari muka bumi ini apa? Samarat, buah-buahan.
tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan, sekali-kali jangan kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian itu tahu bahwasanya tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, memang tidak ada ya. Walam yakul lahu apa? Kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setanding, sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan dalam surat Surat Al-Ikhlas itu. Hadza huwa tauhid rububiyah. Inilah tauhid rububiyah. Sehingga ketika nanti di akhir zaman, di hari kiamat, apa kata Allah Taala? Kul limanil mulkul yawm. Kul limanil mulkul yawm. Qala lillah wahidul qahhar. Tidak ada yang berbicara waktu itu. Ditantang oleh Allah Taala. Katakanlah limanil mulkul yawm, lillahil wahidul qahhar. Milik siapa sekarang kekuasaan sekarang ini? Sudah ditampakkan semuanya, dihancurkan, kemudian semuanya dikeluarkan, benda-benda berat dari muka bumi semuanya. Limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan sekarang? Lillahil wahidul qahhar. Hanya milik Allah Taala, zat yang maha satu tunggal. Dan juga maha berkuasa. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya kata beliau, hadza wa tauhid rububiyah wa huwa dalilun dalilu tauhidul uluhiyah, yang mana tauhid rububiyah itu adalah dalil untuk tauhid uluhiyah. Fa aqama subhanahu wa ta'ala al-hujjata alaihi, maka Allah Ta'ala telah menegakkan hujjah untuk mereka. Fima ankaruh, terhadap perkara yang mereka mengingkarinya. Min tauhidul uluhiyah, berupa tauhid al-uluhiyah. Bima tarafu bihi, dengan apa yang mereka mengakui dengannya. Min tauhid rububiyah liyalzimahum bidzalik, agar mereka itu mengharuskan juga mengikutkan tauhid al-uluhiyah. Jadi cukup atau tidak kalau meyakini tauhid rububiyah saja? Cukup atau tidak? Tidak cukup, harus diiringi dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Barakallahu fikum, seperti itu. Jangan sampai keliru dalam melangkah dan juga memahami ya, karena ini perkara yang penting. Kata beliau, haitsu qala lahum, ketika dikatakan kepada mereka, kaifa ta'tarifun annahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit? Bagaimana kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Wa annahu la syarika lahu fi dzalik, dan bahwasanya tidak ada sekutu baginya dalam perkara tersebut. Tsumma tusyrikuna fi ibadatihi. Kemudian kalian malah justru berbuat syirik dalam beribadah kepadanya. Apa maksudnya nih? Kalian itu kan tahu bahwasanya tidak ada yang mencipta selain Allah, ya kan? Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, mematikan kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tapi kenapa kalian malah berbuat syirik dalam beribadah gitu loh? Seharusnya kalian itu mengatakan juga tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, seperti itu. Seharusnya kamu itu mengatakan seperti itu. Jangan malah mengatakan apa? Boleh kita mengibadah yang selainnya. Itu jangan. Bahaya. Kata beliau, ammal ladina yaqulun, adapun orang-orang yang mengatakan inna tauhid, bahwasanya tauhid itu huwal iqraru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit ila akhirih. Fahum ghalituna ghaltan fahishan. Perhatikan baik-baik. Tauhid itu, kata beliau, kalau ada orang yang mengatakan, adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah mengakui bahwasanya Allah Taala itu pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan ila akhiri, kata beliau, fahum ghalitun. Mereka telah keliru. Mereka telah apa? Telah keliru, karena ini cuma tauhid rububiyah saja gitu loh. Padahal yang diinginkan tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, fahum ghalituna ghaltan fahishan. Mereka keliru dengan keliruan yang sangat keji. Na'udzubillah ya. Walam ya'tu bit tauhidil matlub. Dia belum mendatangkan, atau mereka belum mendatangkan tauhid yang diinginkan, alladzi da'at ilaihi rusul, yaitu yang didakwakan oleh para rasul. Tauhid apa sih? Tauhid al-uluhiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa ala hadzal manhaj al-batil aghlabu aqaidil mutakallimin. Maka berdasarkan atau di atas metode atau manhaj atau thariqah atau prinsip yang batil inilah kebanyakan akidah-akidah orang mutakallimin. Siapa mutakallimin itu? Perhatikan ya, mutakallimin itu orang-orang yang pandai bicara dari kalangan ahlul kalam. Maksudnya dalam artian mereka pandai bicara tapi ngawur gitu loh ya, tanpa didasari oleh dalil, cuman pakai akal. Mutakallimin, hati-hati, mutakallimin itu dari kalangan al-falasifah. Al-falasifah itu pemikirannya apa? Pemikirannya kata mereka nanti kita harus membahas ini. Sebenarnya Allah Ta'ala itu apa sih? Dari apa sih? Kemudian makhluk ini bagaimana? Kita ini kalau makan tiap hari makannya apakah kita yang makan atau bukan gitu loh. Itu bikin orang stres ya. Bikin orang stres dan orang gila. Kadang seperti itu. Orang mutakallim ahlu kalam seperti itu. Kita makan ini perlu dicek lagi.
Sebenarnya tangan kita bergerak itu apakah tangan kita yang bergerak atau bayang-bayangan katanya. Bikin orang bingung kan? Naam, bikin orang bingung. Nah, itu mutakalimin ahlu kalam. Bahaya itu. Nah, yang sering dikenal dengan apa? Al-falasifah. Allati tudarisul an fi katsirin minal madaris al-Islam. Al-tudarras yang diajarkan sekarang kebanyakan di madrasah-madrasah Islamiyah. Jadi kalau kalian jumpai ya, mungkin di sekolahan-sekolahan atau di madrasah-madrasah atau di tempat kuliah-kuliah sekarang banyak pemahaman seperti ini. Ya, pemahaman apa? Al-falasifah dimasukkan di situ. Manusia itu sebenarnya dulu dari apa? Pahami ya? Aslinya kalau kita yakin ya manusia itu jelas dari tanah ya, dalam artian seperti itu kan ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, Allah taala kalau mau menciptakan tinggal menciptakan gitu aja. Nah, dalam artian dari air apa? Air mani. Ya, sebutkan dalam Al-Qur'an itu kan, tapi mereka tidak. Manusia itu dulu asal usulnya bukan manusia. Manusia itu asal dari kera katanya. Bayangkan itu. Itu namanya thariqah Darwin namanya. Darwin itu mereka mengatakan manusia itu asalnya dulu kera. Aslinya dulu punya ekor, kemudian karena sering duduk akhirnya ekornya putus. Jadi manusia. Dulu awalnya punya ekor, kalau jalan membungkuk jalannya itu. Akhirnya lama-lama duduk, putus ekornya, kemudian dia berjalan dengan tegak dan berdiri. Itu jadi manusia itu asalnya kera kata mereka. Ini keliru besar ya. Nah, dari mana? Kok kita dipermisalkan dengan kera? Padahal Allah Taala berfirman apa? Kita ini diciptakan dalam fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kok malah disamakan dengan kera. Padahal orang yang ngomong itu sendiri kalau disamakan dengan kera tidak mau gitu loh. Nah, permasalahan itu. Nah, dan itu juga tentunya dengan akal semuanya ya. Jangan kita peduli dengan ucapan mereka. Nah, kemudian juga mereka membahas masalah bumi. Bumi yang sekarang kita duduk ini bulat atau kotak? Bulat atau daratan gitu loh. Bingung kan? Ya, kalau seandainya bulat, bumi ini bulat, bagaimana kita kok nggak gelimpang? Kok tidak bergulingan, berjatuhan? Katanya kalau bumi ini bulat seperti bola. Tapi yang dikuatkan para ulama, nggak perlu diperdebatkan lagi walaupun ada khilaf, Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bumi itu bulat. Karena saking besarnya bumi ini, tidak kelihatan bulatannya, sehingga kelihatannya apa? Hamparan. Mahfum ya? Seperti itu. Nah, bumi ini bulat, karena begitu besarnya bulatan bumi ini tidak diketahui bentuk bulatnya itu, tapi hanya bentuknya hamparan. Nah, seperti itu. Itu yang dikuatkan Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa qasada Syekh rahimahullah taala bihadza ta'rif. Asy-Syekh rahimahullah taala menginginkan dengan definisi ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya kan? Tauhid itu adalah ifradullah taala bil ibadah. Beliau menginginkan dengan ucapan tersebut huwa raddu ala haula'il ladzina rakkazu, yaitu bantahan terhadap orang-orang yang mereka rakkazu, perhatian penuh ala tauhid rububiyah, untuk tauhid rububiyah. Wa taraku tauhid al-uluhiyah, kemudian mereka meninggalkan tauhid al-uluhiyah. Fa hadhihi awal syubhah, ini syubhat yang pertama kali. Paham ya maksudnya ya? Sekarang kita baca kitab apa sih ini? Kitab yang kita baca ini kitab apa sekarang ini? Kitab Kasyfu Syubhat, membongkar syubhat-syubhat. Ini syubhat yang pertama kata beliau. Fa hadhihi awal syubhah. Inilah syubhat yang pertama. Wahia, yaitu annahum ja'alu tauhid ar-rububiyyah, mereka menjadikan tauhid rububiyah itu huwa tauhidul matlub, adalah tauhid yang diinginkan. Keliru atau benar? Benar atau keliru? Jelas keliru, jelas batil. Bahkan tauhid yang diinginkan tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Wa anna man afradallahu bihi fa huwal muwahhid. Kata mereka bahwasanya barang siapa yang mengesahkan menunggalkan Allah Taala dengan tauhid rububiyah berarti dia muwahhid. Keliru. Wa allafu kutubahum fi, dan bahkan mereka mengarang kitab-kitab mereka. Wa banau manhajahum alaih, dan mereka membangun metode atau prinsip mereka di atasnya, atas apa? Tauhid rububiyah tadi. Wa sarafu hammahum, dan mereka memalingkan keinginan kuat mereka ila tahqiqihi. Paham ya? Jadi mereka memalingkan keinginan kuat mereka untuk mewujudkan tauhid rububiyah ini. Padahal apa? Padahal keliru ya. Padahal keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar bahwasannya yang dituntut tauhid yang diinginkan, yang dituntut para nabi dan juga al-anbiya wal mursalun adalah tauhid al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Adapun tauhid rububiyah harus atau mengharuskan orang yang meyakininya juga meyakini tauhid al-uluhiyah. Tapi kalau sudah meyakini tauhid al-uluhiyah, terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Insyaallah taala bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.